Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Erni MPD selaku dosen pengampu karya menulis ilmiah dan teman-teman yang telah hadir pada presentasi pada hari ini. Baiklah, perkenalkan saya Lydia Wati Seri Lestari dengan NPM 19691047. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Model Discovery Learning terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD Negeri 169 Pekanbaru. Adapun pada kesempatan presentasi pada hari ini, di sini saya akan membahas 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian pustaka, yang ketiga metodologi penelitian. Baiklah, langsung saja di sini saya akan memulai presentasi saya, yaitu yang pertama latar belakang masalah dari penelitian ini. Nah, adapun dalam penelitian ini terdapat beberapa masalah yang melatar belakangi saya untuk melaksanakan penelitian ini. Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan permasalahan yang sifatnya baik secara umum maupun secara khusus. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya pembelajaran merupakan suatu proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan juga sumber belajar yang ada di lingkungan belajar. Menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 22 tahun 2003. Lalu selanjutnya matematika sendiri merupakan sebuah pembelajaran yang ada di setiap jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi. Selanjutnya, dalam pembelajaran matematika terdapat tujuan pembelajaran yang mana disebutkan dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016, yaitu yang pertama bahwasanya tujuan dari pembelajaran matematika yaitu memahami konsep matematika. Kemudian yang kedua, menalarkan pola sifat dari matematika. Dan yang ketiga, memecahkan masalah matematika. Dan yang keempat, mengkomunikasikan argumen atau gagasan dengan diagram, tabel, simbol, atau media lainnya. Nah, oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut maka siswa perlu untuk menguasai secara optimal pembelajaran matematika itu sendiri, yang mana ditunjukkan dengan hasil belajar yang tinggi. Menurut Mas Rian Syah sendiri pada tahun 2007 halaman 2 mengatakan bahwa pembelajaran matematika adalah proses yang sengaja dirancang dengan untuk menciptakan suasana lingkungan yang memungkinkan seorang pelajar melaksanakan kegiatan belajar matematika, dan pembelajaran matematika harus memberikan peluang kepada siswa untuk berusaha dan mencari pengalaman tentang matematika itu sendiri. Matematika berfungsi mengembangkan kemampuan menghitung, mengukur, menemukan, dan menggunakan rumus matematika yang dapat menunjang pemahaman konsep siswa kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam realita kehidupan dan juga di lapangan masih banyaknya dijumpai bahwasanya siswa merasa kesulitan dalam belajar matematika. Hal ini dikarenakan pembelajaran matematika itu sendiri lebih menekankan pada rumus, angka, serta konsep. Nah, terlebih lagi masih banyaknya guru yang menggunakan model pembelajaran konvensional yang membuat siswa kurang aktif, ngantuk, serta jenuh dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian saya selama magang 3 kurang lebih 30 hari di SD Negeri 169 Pekanbaru, terkhusus di kelas 5 pada pembelajaran matematika, di sini saya melihat bahwasanya proses pembelajaran itu masih kurang aktifnya siswa dalam proses pembelajaran, yang mana pembelajaran ini guru menggunakan metode ceramah dengan penugasan dan juga tanya jawab. Nah, hal ini dibuktikan bahwasanya siswa kurang aktif dalam pembelajaran, yaitu ketika guru memberikan pertanyaan kepada siswa, hanya sebagian besar siswa itu terdiam dan hanya beberapa siswa yang dapat menjawab pertanyaan dari guru. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara saya dengan guru studi matematika kelas 5 SD Negeri 169 Pekanbaru, juga mengatakan bahwasanya siswa masih banyak yang mendapatkan nilai jauh dari KKM atau kurang memuaskan, yang mana penetapan KKM sebesar 75. Nah, untuk menekankan atau mengoptimalkan hasil belajar ini, maka diperlukannya model pembelajaran yang dapat melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran dan juga meningkatkan hasil belajar siswa. Di sini saya menyodorkan model discovery learning untuk pembelajaran matematika
yang mana di sini siswa dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran. Nah, yang mana di sini siswa itu dapat mengolah data, mencari data dalam memecahkan masalah itu sendiri, kemudian mengolah data sendiri dan juga menyimpulkan hasil data yang diperolehnya. Nah, di sini diharapkan bahwasanya model pembelajaran discovery learning itu sendiri mampu memberikan pengaruh terhadap hasil belajar matematika di SD 169 Pekanbaru. Maka dari itu, di sini saya tertarik untuk melakukan sebuah penelitian, yaitu dengan judul Pengaruh Model Discovery Learning terhadap Hasil Belajar Matematika Kelas 5 SD Negeri 169 Pekanbaru. Baik, selanjutnya identifikasi masalah. Nah, berdasarkan latar belakang masalah yang telah saya jelaskan, maka di sini saya mengidentifikasi beberapa masalah, yaitu yang pertama, sistem pembelajaran yang masih menggunakan model pembelajaran konvensional sehingga proses pembelajaran itu bersifat monoton dan membosankan di kelas 5 SD Negeri 169 Pekanbaru. Kemudian yang kedua, rendahnya nilai hasil belajar matematika pada siswa kelas 5 di SD Negeri 169 Pekanbaru. Dan selanjutnya di sini berdasarkan identifikasi masalah yang telah saya jelaskan, maka di sini saya membatasi permasalahannya, yaitu mengenai pengaruh model discovery learning terhadap hasil belajar matematika dalam materi skala pada siswa kelas 5 SD Negeri 169 Pekanbaru. Baiklah, berdasarkan hasil pembatasan masalah yang telah saya sampaikan tadi, maka di sini saya merumuskan permasalahannya, yaitu bagaimana pengaruh model discovery learning terhadap hasil belajar matematika kelas 5 SD Negeri 169 Pekanbaru. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan model pembelajaran discovery learning terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 5 di SD Negeri 169 Pekanbaru. Adapun dalam penelitian ini akan memberikan manfaat baik itu dari segi teoritis maupun dari segi praktis. Nah, adapun manfaat dari segi teoritisnya sendiri, secara teoritis penelitian ini dapat menambah dan memberikan pengaruh pada pembelajaran dan sebagai salah satu alat untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa melalui model discovery learning. Kemudian penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai sumber referensi dalam penelitian. Nah, untuk manfaat dari segi praktiknya sendiri, yaitu dapat kita lihat dari segi siswa mampu meningkatkan motivasi siswa dalam proses pembelajaran matematika. Kemudian meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika. Selanjutnya, manfaat dari segi gurunya yaitu dapat menambah pengetahuan guru dalam penggunaan model pembelajaran discovery learning. Kemudian dapat mengembangkan kreatif keterampilan guru dalam mengajar di abad 21. Nah, sedangkan manfaatnya yang akan diperoleh dari segi sekolah yaitu dapat dijadikan untuk masukan memperbaiki proses pembelajaran yang ada di sekolah. Kemudian dapat meningkatkan mutu tenaga pendidik di sekolah. Selanjutnya, adapun manfaat yang akan diperoleh bagi peneliti yaitu mendapatkan pengalaman tersendiri bagi peneliti dalam menerapkan model discovery learning untuk melihat pengaruh dari model discovery learning terhadap siswa dalam proses pembelajaran matematika dengan harapan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan pembahasan presentasi saya, yaitu pada segi pokok pembahasan kajian pustaka. Nah, adapun dalam kajian pustaka ini saya memasukkan beberapa landasan teori, yaitu yang pertama mengenai belajar dan pembelajaran, yang kedua model pembelajaran, yang ketiga macam-macam model pembelajaran, dan yang keempat teori model discovery learning, dan yang kelima materi matematika dalam kurung skala, dan yang terakhir yaitu adalah hasil belajar. Baiklah, langsung saja. Yang pertama di sini saya akan membahas mengenai belajar dan juga pembelajaran. Nah, di sini saya mengambil teori dari Siddiq dan kawan-kawan pada tahun 2008 halaman 1-3 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan belajar itu sendiri merupakan suatu aktivitas yang disengaja dilakukan oleh individu agar terjadi perubahan kemampuan pada dirinya. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan pembelajaran itu sendiri di sini saya mengambil dari teori Koimara pada tahun 2014 halaman 29 yang menyatakan bahwa pembelajaran sendiri merupakan proses interaksi siswa dengan pendidik dan sumber belajar pada lingkungan belajar.
Adapun belajar dan pembelajaran itu sendiri merupakan suatu aktivitas ataupun kegiatan saling berkaitan. Nah, yang mana pada pembelajaran sendiri merupakan mencakup dari proses belajar itu sendiri. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan teori dari mode pembelajaran. Nah, di sini saya mengambil teori menurut Trianto yang dikutip dalam Avandi dan kawan-kawan pada tahun 2013 yang menyebutkan bahwa mode pembelajaran itu sendiri merupakan suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas maupun pembelajaran secara tutorial. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan teori mengenai macam-macam mode pembelajaran. Nah, di sini saya mengambil teori menurut Fatur Rahman tahun 2015 yang menyatakan bahwa beberapa mode pembelajaran dalam implementasi kurikulum 2013 itu terdiri dari pembelajaran inquiry, pembelajaran berbasis masalah atau PBL, mode pembelajaran berbasis project atau PJBL, dan juga mode pembelajaran berdasarkan pengalaman. Nah, hal ini juga sejalan dengan Permendikbud nomor 65 tahun 2013 yang menyatakan bahwasanya ada 4 mode pembelajaran yang bisa digunakan dalam pembelajaran tematik ataupun saintifik itu sendiri, yaitu mode pembelajaran inquiry, mode pembelajaran PBL, dan mode pembelajaran PJBL, dan juga mode pembelajaran discovery learning. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan teori mengenai discovery learning. Nah, adapun di sini saya mengambil salah satu pendapat menurut Budi Ningsih pada tahun 2005 halaman 43 yang mana yang dimaksud dengan discovery learning sendiri merupakan memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Maksudnya di sini yaitu di mana siswa itu disajikan dalam suatu materi tidak disajikan dengan pelajaran dan bentuk finalnya, tetapi di mana siswa mampu mengorganisasikan sendiri materi tersebut hingga sampai mampu menyimpulkan materi tersebut. Yang mana dalam proses pembelajaran discovery learning ini atau penemuan merupakan sebuah pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa peserta didik dapat menemukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip proses pembelajaran itu sendiri melalui proses mentalnya sendiri, yang mana dalam menemukan konsep peserta didik melakukan pengamatan, menggolongkan, membuat dugaan ataupun hipotesis, kemudian baru menjelaskan dan menarik kesimpulan dan sebagainya untuk menemukan beberapa konsep ataupun prinsip itu sendiri. Model discovery learning ini sendiri memiliki keunggulan ataupun kelebihan serta memiliki kekurangan ataupun kelemahannya. Nah, untuk kelebihan atau keunggulan model discovery learning yaitu yang pertama, dapat membantu peserta didik untuk memperbaiki atau meningkatkan keterampilan dalam proses kognitif pengetahuan siswa. Kemudian di sini siswa dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran. Nah, untuk kelemahannya sendiri yang mana di sini dengan metode ini dapat menimbulkan asumsi bahwasanya kesiapan berpikir siswa itu belajar itu kurang bagi untuk siswa memiliki kemampuan di bawah rata-rata. Hal ini dapat menimbulkan rasa frustasi pada siswa. Kemudian, metode ini tidak efisien untuk mengajar dalam jumlah peserta didik yang banyak. Nah, selain dari keunggulan dan kekurangan dari model discovery learning, di sini terdapat langkah-langkah proses pelaksanaan model discovery learning. Nah, adapun langkah-langkah pelaksanaannya yaitu terdiri dari 6 langkah, yaitu yang pertama langkah stimulus atau pemberian rangsangan kepada siswa. Nah, yang kedua yaitu langkah problem statement atau memberikan pertanyaan kepada siswa atau dapat disebut juga dengan mengidentifikasi masalah. Nah, langkah yang ketiga yaitu data collection atau pengumpulan data. Di sini siswa dapat mengumpulkan data-data dari sumber yang didapatnya sesuai dengan materi yang relevan. Nah, kemudian yang keempat yaitu data processing atau pengolahan data. Nah, di sini siswa akan mengolah data yang didapatnya dan juga berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan juga sebagainya. Nah, yang kelima yaitu teknik verifikasi atau pembuktian. Di sini siswa akan melakukan pembuktian hasil hipotesis atau dugaan jawaban sementara siswa tersebut. Nah, kemudian yang terakhir yaitu tahapan generalization atau tahapan menarik kesimpulan. Di sini siswa dapat menarik kesimpulan hasil data yang telah diperoleh
Di sini siswa dapat menyimpulkan hasil proses pembelajaran yang telah didapat berdasarkan data-data yang telah didapat. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai landasan teori matematika dalam kurung materi skala. Nah, di sini saya mengambil berdasarkan buku paket kelas 5 SD yang revisi kurikulum 2013. Nah, adapun submateri yang dibahas dalam materi skala ini ada dua, yaitu yang pertama mengenai perbandingan, lalu yang kedua mengenai skala. Nah, adapun yang dimaksud dengan perbandingan itu sendiri yaitu yang mana perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih besaran yang sejenis dan merupakan bentuk yang paling sederhana dari pecahan. Adapun rumus dari perbandingan itu sendiri A bagi B. Nah, kemudian skala. Skala adalah perbandingan antara ukuran pada gambar dibagi dengan ukuran sebenarnya dengan satuan cm. Nah, adapun rumusnya yaitu ukuran pada gambar sama dengan ukuran sebenarnya dikali dengan skala, atau skala sama dengan ukuran pada gambar dibagi dengan ukuran sebenarnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai teori hasil belajar yang mana menurut Dimyanti dan Mejuana pada tahun 2002 halaman 36 berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hasil belajar adalah hasil yang ditunjukkan dari suatu interaksi tindakan belajar dan biasanya ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan guru. Nah, adapun menurut Bloom dalam Rudi Susilana pada tahun 2006 halaman 102 mengemukakan tiga ranah hasil belajar itu sendiri, yaitu ada kognitif, kemudian afektif, dan juga psikomotor. Nah, di sini saya juga menurunkan mengenai hasil belajar itu sendiri, yaitu hasil belajar matematika. Nah, adapun yang dimaksud dengan hasil belajar matematika adalah kemampuan yang dimiliki peserta didik terhadap pelajaran matematika yang diperoleh dari pengalaman-pengalaman dan latihan-latihan selama proses pembelajaran mengajar yang menggambarkan penguasaan peserta didik terhadap materi pelajaran matematika yang dapat dilihat dari nilai matematika dan kemampuannya dalam memecahkan masalah-masalah matematika. Saya juga mencantumkan kajian relevan yang saya gunakan untuk memperkuat penelitian saya, yaitu di sini saya mencantumkan di dalam PPT ada dua kajian relevan yang saya masukkan. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rahmatu Sakina dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Mode Pembelajaran Discovery Learning terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika di MI Al-Adli Palembang pada tahun 2018 yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh mode pembelajaran Discovery Learning terhadap hasil belajar siswa. Hal ini ditunjukkan dari perhitungan uji T yang diperoleh bahwa nilai T hitung lebih besar dari T-table, artinya hipotesis H1 diterima dan HO ditolak. Nah, kemudian yaitu adanya penelitian eksperimen yang menjadi tugas akhir yang dilakukan oleh Rusdiana Filiah pada tahun 2019 yang menyatakan dengan judulnya yaitu pengaruh model Discovery Learning terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa di MI Sabli Khoir Porong Sidoarjo menunjukkan bahwa model pembelajaran Discovery Learning memberikan pengaruh terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi pada siswa yang ditunjukkan melalui hasil penelitian di kelas eksperimen. T hitung lebih besar dari T-table pada kelas kontrol, adapun nilai di kelas eksperimen sebesar 23,86 sedangkan di kelas kontrol sebesar 22,73. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model Discovery Learning dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat berpikir tinggi pada siswa di MI Sabli Khoir Porong Sidoarjo. Nah, berdasarkan kajian relevan tersebut, ini dapat memperkuat penelitian saya ke depannya. Baiklah, selanjutnya adapun kerangka berpikir dari penelitian saya. Di sini saya menyantumkan bagan kerangka berpikir saya, yaitu bahwasanya untuk memperoleh hasil belajar siswa maka diberlakukannya pretest terhadap kelas eksperimen dan juga kelas kontrol yang mana yang terdiri dari normalitas dan juga homogenitas. Adapun dari normalitas itu sendiri yaitu pembelajaran matematika pada materi skala dengan menggunakan mode pembelajaran Discovery Learning, sedangkan untuk homogenitasnya itu pembelajaran matematika pada materi skala menggunakan mode pembelajaran metode ceramah di kelas kontrol. Nah, adapun pada kegiatan ini dilakukannya observasi aktivitas di kelas eksperimen dan juga di kelas kontrol, serta adanya pemberian pretest terhadap kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan menggunakan uji normalitas dan juga dengan menggunakan uji normalitas serta uji gen dan juga uji T, sehingga dapat melihat perbedaan antara kelas eksperimen dan juga kelas kontrol.
Nah, selanjutnya adapun hipotesis yang saya masukkan dalam penelitian saya ini yaitu berdasarkan kerangka yang telah ditentukan, maka dapat dirumuskan hipotesisnya mode pembelajaran discovery learning pada pembelajaran matematika, materi skala memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri 169 Pekanbaru. Baiklah, selanjutnya mengenai metode penelitian. Adapun dalam penelitian saya ini saya menggunakan jenis metode penelitian eksperimen. Adapun di sini saya menggunakan teori Sugiono pada tahun 2019 halaman 107 yang mengatakan bahwa metode penelitian eksperimen merupakan penelitian eksperimen yang bisa digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan terhadap tertentu yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Dalam penelitian ini, saya menggunakan desain penelitian quasi experimental design dengan menggunakan non-covalent control group design menurut teori Sugiono pada halaman 114 tahun 2019 yang menyatakan bahwa quasi experimental design mempunyai kelompok kontrol tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengkontrol variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Selanjutnya, adapun prosedur dari penelitian ini yaitu yang pertama mengambil data dari nilai mata pelajaran matematika materi skala di kelas 5 SD Negeri 169 Pekanbaru. Kemudian berdasarkan data 1 ditentukan sampel penelitiannya yaitu kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Kemudian menganalisis data nilai awal pada populasi penelitian untuk diuji normalitas dan juga homogenitas. Selanjutnya mengisi kisi-kisi tes uji coba dan menyusun instrumen tes uji coba berdasarkan kisi-kisi yang ada. Selanjutnya menguji cobaan instrumen uji coba pada kelas uji coba instrumen. Kemudian menganalisis hasil uji coba instrumen tes untuk mengetahui taraf kesukaran daya pembeda, validitas dan juga rehabilitas tes. Dan selanjutnya menyusun soal yang memenuhi syarat dari analisis data yang telah dilakukan. Kemudian melaksanakan pretest terhadap kelas kontrol dan juga kelas eksperimen. Dan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model ceramah bervariasi pada kelas kontrol serta menggunakan mode pembelajaran discovery learning pada kelas eksperimen. Dan terakhir melaksanakan post-test terhadap kelas kontrol dan juga kelas eksperimen. Dalam penelitian saya ini, saya menggunakan subjek penelitiannya adalah seluruh siswa kelas 5 SD Negeri 169 Pekanbaru yang terdiri dari dua kelas yaitu kelas 5A dan juga 5B, yang mana saya menetapkan untuk kelas yang diberikan perlakuan yaitu kelas 5A sebagai kelas eksperimen yang kemudian yang menggunakan model pembelajaran discovery learning. Untuk kelas 5B ditetapkan sebagai kelas kontrol dengan menggunakan mode pembelajaran konvensional. Adapun tempat dan waktu penelitian saya yaitu tempatnya akan dilaksanakan di SD Negeri 169 Pekanbaru yang berada di Jalan Merpati Raya nomor 3, Komplek Perumahan Gria Nusantara Perhentian Maria Marpuyan, Kecamatan Marpuyan Damai, Kota Pekanbaru. Nah, untuk penelitian ini akan dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2022-2023. Nah, adapun dalam variabel penelitian ini saya menggunakan teori Sugiono yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan variabel adalah segala sesuatu berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi mengenai hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, di sini saya terdiri dari dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Adapun variabel bebas itu dilambangkan dengan huruf X yang mana pada variabel bebas ini adalah mode pembelajaran discovery learning dan variabel terikatnya sendiri dilambangkan dengan huruf Y yaitu hasil belajar matematika materi skala. Nah, selanjutnya populasi dan sampel dari penelitian ini. Adapun populasi yang saya gunakan ini menggunakan teori Sugiono pada tahun 2019 halaman 297 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan populasi adalah dalam penelitian kuantitatif ialah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, adapun berdasarkan yang telah saya sampaikan menurut teori Sugiono, di sini saya mengambil populasi penelitian saya itu adalah seluruh siswa kelas 5 SD Negeri 169 Pekanbaru yang terdiri dari kelas 5A dan juga 5B. Nah, sedangkan untuk sampelnya di sini juga saya menggunakan teori Sugiono yang mana adapun yang dimaksud dengan sampel itu sendiri artinya sebagian anggota yang mewakili representatif dan populasi dijadikan sebagai subjek penelitian.
Nah, adapun sampel dari penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 5 SD Negeri 199 Pekanbaru dengan kelompok eksperimen 5A sebanyak 23 orang dan 5B sebanyak 24 orang sebagai kelas kontrol. Dalam penelitian ini saya menggunakan teknik pengumpulan datanya yaitu teknik observasi, wawancara, tes. Tes ini terdiri dari pretest dan posttest, kemudian teknik dokumentasi. Adapun pada teknik pengumpulan data, yaitu di sini untuk teknik pengumpulan data instrumen observasi, saya menggunakan instrumen pengumpulan data variabel X dan juga instrumen pengumpulan data variabel Y. Untuk instrumen pengumpulan data variabel X ini untuk mengetahui mengenai penggunaan model pembelajaran discovery learning pada kelas eksperimen dengan membuat kisi-kisi observasi discovery learning dan juga dalam penghitungannya menggunakan skala Likert. Nah, kemudian untuk yang instrumen pengumpulan data variabel Y sama halnya yaitu dengan membuat kisi-kisi tes hasil belajar dan juga menggunakan penghitungan dengan skala Likert. Selanjutnya untuk instrumen penelitian yaitu di sini saya menggunakan 3 pengujian, yaitu yang pertama uji validitas data dengan teknik korelasi birasial menurut teori Sugiono pada tahun 2019 halaman 363. Dan kemudian selanjutnya ada uji reliabilitas data yaitu dengan menggunakan soal pilihan ganda yang menggunakan rumus Sperman-Brown yaitu menggunakan teori Arikunto pada tahun 2010 halaman 207. Dan yang terakhir yaitu uji kesukaran data. Nah, pada uji kesukaran data ini yaitu menggunakan nilai indeks kesukaran data yang berkisaran antara 0,0 sampai dengan 1,0 dengan indeks kesukarannya tuh 0,0, mengidentifikasikan bahwa soal tersebut merupakan soal yang sukar dan indeks kesukaran 1,0 merupakan bahwa soal tersebut merupakan soal yang mudah. Di sini saya menggunakan teori Arikunto pada tahun 2010 halaman 207. Baik, selanjutnya untuk teknik analisis data dalam penelitian ini saya menggunakan uji normalitas, uji homogenitas dan juga uji hipotesis. Nah, untuk uji normalitasnya sendiri di sini tujuannya untuk melihat perbedaan terdapatnya pada data yang digunakan. Nah, adapun pada data awal uji normalitas itu menggunakan data pretest. Kemudian untuk uji akhir menggunakan data posttest dengan SPSS-nya itu 0,05. Kemudian untuk uji homogenitasnya sendiri di sini adapun data yang digunakan adalah data posttest. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari posttest kelompok kontrol dan kelompok eksperimen homogen atau tidak. Nah, adapun perhitungannya juga 0,05 dengan menggunakan SPSS 20,0. Nah, selanjutnya untuk uji hipotesis di sini saya menggunakan uji gen dan juga uji T. Nah, untuk uji gennya ini sendiri yaitu pengujian skor digunakan untuk menguji peningkatan hasil belajar siswa. Kemudian untuk uji T-nya itu sendiri yaitu dilakukan dengan independent sample test dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar matematika pada penggunaan model discovery learning. Baiklah, demikianlah hasil presentasi proposal penelitian saya. Sebelumnya, saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan di sini saya menerima kritik dan saran yang bersifat membangun. Akhirul kalam dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.